Adik-adik calon penegak yang kakak cintai dan kakak banggakan, untuk materi ekskul pramuka kali ini kita akan belajar tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Dalam anggaran dasar, khususnya pada bagian pendahuluan atau pembukaan, ada beberapa faktor yang melatar belakangi penyusunan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama, jiwa kesatria yang patriotik dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, material maupun spiritual dan beradab. Kemudian adanya atau perlunya kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya mendidik bagi kaum muda melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda dalam mewujudkan masyarakat madani. Adapun fungsi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang pertama dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengambilan kebijakan di jajaran gerakan pramuka. Yang kedua, digunakan sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan kepramukaan. Isi anggaran dasar adalah berisi tentang ketentuan umum, aturan dasar, pedoman dasar tentang gerakan pramuka yang memuat tentang organisasi, pengelolaan, kegiatan, pembinaan, tentang pramuka, kepramukaan, jelas ditegaskan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan dengan keputusan Munas tahun 2018, di mana Munas berkewajiban membuat, merumuskan, dan menyetujui hasil Munas, di mana Munas ini dihadiri oleh anggota-anggota dewasa dari gerakan pramuka. Ada 12 bab dari isi anggaran dasar. Yang pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3, sifat. Bab 4, pendidikan kepramukaan. Bab 5, organisasi, musyawarah, atribut, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan, pembubaran gerakan pramuka, anggaran rumah tangga, dan penutup. Berikutnya, bab 1, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Pasal 1. Nama organisasi ini adalah bernama Gerakan Pramuka, yaitu Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Adapun statusnya berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Tempat berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Dan Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Bab 2, asas, tujuan, dan tupoksi. Untuk asas pasal 2, bahwa gerakan pramuka berasaskan pada Pancasila. Pada pasal 3 tentang tujuan, gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur, yang tentunya tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional, fisik, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, kuat dan sehat jasmaninya. Warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 3, sifat gerakan pramuka. Keanggotaan dari gerakan pramuka bersifat sukarela universal, bukan organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan politik praktis. Kegiatan ini membantu masyarakat mendidik kaum muda
dan anggota dijamin bebas memeluk agamanya. Berikutnya, bab 4, pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses membentuk kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, berikutnya pasal 8 tentang nilai pendidikan kepramukaan. Ya, ada beberapa nilai. Yang pertama, imtak kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada alam dan sesama manusia, cinta pada tanah air dan bangsa, disiplin, berani dan setia, tolong menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih atau suci dalam berpikir, berkata, berbuat, hemat, cermat dan bersahaja, rajin, terampil, gembira, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, pada pasal 9 tentang prinsip dasar kepramukaan yang menyangkut ada 4 prinsip. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli kepada bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Prinsip yang ketiga, peduli pada diri sendiri atau pribadi. Yang keempat, taat pada kode kehormatan. Berikutnya, pasal 10 tentang metode kepramukaan. Ada 8 metode kepramukaan dalam gerakan pramuka. Pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, learning by doing, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi yang diwujudkan dalam sistem beregu di dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian ada kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, serta dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, baik tanda kecakapan khusus, tanda kecakapan umum, tanda kecakapan pramuka Garuda, kemudian penghargaan yang lain berupa bintang tahunan, pramuka, teladan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Selanjutnya adik-adik, bab yang kelima adalah organisasi, di mana diatur tentang pasal 26 tentang keanggotaan, bahwa keanggotaan pramuka itu terdiri dari anggota muda, siaga, penggalang, penegak pandega, dan anggota dewasa, yaitu para pembina, para andalan, para pelatih, dan pamongsaka. Kemudian ada pramuka utama, pasal 27. Kelembagaannya di pasal 28, satuan organisasi di pasal 29, kemudian ada di pasal 30 gugus depan, baik gugus depan yang ada di satuan pendidikan ataupun gugus depan yang ada di satuan komunitas. Kemudian pasal 31 tentang kuartir, baik dari kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, dan kuartir ranting. Kemudian di pasal 32 ada kepengurusan kuartir ranting, di mana untuk kuartir nasional dan kuartir daerah serta kuartir cabang masa kepengurusan periodenya adalah 5 tahun sekali. Sementara di kuartir ranting masa periodenya adalah sekarang 3 tahun sekali. Kemudian ada badan kelengkapan di pasal 33, ada dewan kehormatan di pasal 34, ada satuan pengawas internal pasal 35, ada dewan kerja mulai dari dewan kerja nasional, dewan kerja daerah, cabang, ranting yang masa kepengurusannya sama dengan masa kepengurusan kuartir ranting. Kemudian ada Mabigus, mulai dari Mabigus nasional, Mabigus daerah, Mabigus cabang, Mabigus ranting, Mabi, dan ada Mabigus. Kemudian pasal 37, pasal 38 adalah tentang organisasi pendukung. Kemudian ada satuan karya pramuka pasal 39 dan lembaga pendidikan pemeriksa keuangan. Bab yang berikutnya adalah bab 6 tentang musyawarah. Ya, diatur tentang bagaimana tata cara musyawarah nasional, musyawarah daerah, musyawarah cabang yang dilakukan 5 tahun sekali, musyawarah ranting yang dilakukan hanya 3 tahun sekali, dan
musyawarah gugus depan atau mugus yang dilaksanakan 2 tahun sekali, serta hal-hal luar biasa dan mendesak yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya, materi berikutnya adalah bab 7 tentang atribut. Ya, diatur tentang berbagai atribut yang harus ada, yang digunakan oleh anggota dewasa maupun anggota muda. Adanya lambang dari gerakan pramuka yaitu tunas kelapa, kemudian adanya bendera gerakan pramuka, panji, himne dan mars jayalah pramuka, serta diatur tentang pakaian seragam. Semua itu ada pada bab 7. Kemudian pada bab 8, hak dan kewajiban. Di situ di pasal 54 ada hak peserta didik, yaitu jelas peserta didik berhak untuk mendapatkan sistem tanda kecakapan baik SKU, SKK maupun syarat pramuka Garuda. Kemudian kewajiban peserta didik diatur dalam pasal 55, hak orang tua peserta didik pada pasal 56, kewajiban orang tua peserta didik pasal 57, dan adanya hak masyarakat pada pasal 58. Berikutnya bab 9 tentang keuangan dan kekayaan. Itu semua sudah diatur dalam ADART pasal 59 dan 60. Silakan nanti adik-adik cermati, adik baca pada buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Munas tahun 2018. Di situ secara detail dijelaskan bagaimana sumber keuangan dan kekayaan dari gerakan pramuka. Lanjut yang berikutnya bab 6 yaitu pembubaran. Ya, pada pasal 61 dijelaskan di sini bahwa gerakan pramuka hanya bisa dibubarkan melalui forum musyawarah nasional. Ya, di mana pembubarannya diusulkan minimal dihadiri oleh 2/3 dari jumlah keluarga yang ada di Indonesia, dan pembubarannya dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari kuartir daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang berikutnya bab 11, anggaran rumah tangga. Di situ pada anggaran rumah tangga nanti akan ada setelah anggaran dasar akan dijelaskan secara lebih mendetail isi dari masing-masing pasal yang ada pada anggaran dasar. Dan bab yang ke-12 adalah penutup, di mana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka berhasil dirumuskan pada sidang musyawarah nasional pada tanggal 28 September 2018 yang dilaksanakan di Kendari, Sulawesi Selatan. Di mana kalau kita cermati anggaran rumah tangga gerakan pramuka itu akan terdiri dari 11 bab dan 134 pasal. Adik-adik nanti bisa mencermati sendiri isi dari anggaran rumah tangga, yang mana isi dari anggaran rumah tangga ini adalah menjabarkan secara mendetail tentang isi yang ada pada anggaran dasar gerakan pramuka. Demikian materi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Mudah-mudahan menambah wawasan adik-adik tentang materi kepramukaan. Tetap semangat berlatih dan salam pramuka.